Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke bab 2 dari buku Quantum Learning. Bab 2, kekuatan pikiran Anda yang tak terbatas. Tahukah Anda, otak Anda mempunyai potensi yang sama dengan otak Albert Einstein. Ada bukti fisik dan ilmiah yang memberikan ungkapan tentang otak Anda. Gunakan atau abaikan. Kita semua dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang tak pernah terpuaskan. Dan kita semua mempunyai alat-alat yang kita perlukan untuk memuaskannya. Pernahkah Anda memperhatikan seorang bayi yang meneliti dengan seksama sebuah mainan baru? Ia memasukkannya ke dalam mulut untuk mengetahui rasanya. Ia menggoyangkannya, mengangkatnya, dan memutarkannya perlahan-lahan sehingga ia bisa melihat bagaimana setiap sisinya terkena cahaya. Ia menempelkannya di telinga, menjatuhkannya ke lantai, dan mengambilnya kembali. Membongkar bagian-bagiannya dan menyelidikinya satu demi satu. Proses penelitian ini kini disebut belajar secara menyeluruh, global learning. Global learning merupakan cara efektif dan alamiah bagi seorang manusia untuk mempelajari bahwa otak seorang anak hingga usia 6 atau 7 tahun adalah seperti spons, menyerap berbagai fakta, sifat-sifat fisik, dan kerumitan bahasa yang kacau dengan cara yang menyenangkan dan bebas stres. Proses ini juga ditambah dengan faktor-faktor umpan balik positif dan rangsangan dari lingkungan. Dan Anda telah menciptakan kondisi yang sempurna untuk belajar apa saja. Marilah kita melihat beberapa tonggak belajar pada usia awal seorang anak yang normal dan sehat. Peluangnya adalah bahwa anak ini sangat mirip dengan Anda dahulu. Saat Anda merayakan ulang tahun pertama Anda, mungkin Anda telah belajar berjalan suatu proses yang rumit, baik secara fisik maupun mental yang hampir-hampir mustahil untuk dijelaskan dengan kata-kata atau diajarkan tanpa mendemonstrasikannya. Walaupun demikian, Anda dapat melakukannya walau dengan berkali-kali terjatuh dan tersandung, dan Anda tidak pernah merasa gagal ketika Anda tersandung. Mengapa begitu? Saya yakin, sebagai orang dewasa, Anda dapat mengingat beberapa kasus ketika Anda menyerah mempelajari sesuatu yang baru setelah gagal 1 atau 2 kali. Jadi, mengapa Anda mencoba dan mencoba lagi ketika Anda sedang belajar berjalan? Jawabannya adalah Anda tidak mengenal konsep mengenal kegagalan. Untuk membantu orang tua Anda meyakinkan bahwa Anda bisa melakukannya, jika terus berusaha dan mereka selalu mendampingi Anda untuk mendorong Anda. Setiap keberhasilan diakhiri dengan kegembiraan dan tepukan yang memompa diri Anda untuk lebih berhasil lagi. Anda berhasil mencapai prestasi mengagumkan pada tahun-tahun awal kehidupan Anda, berkat kekuatan pikiran Anda yang menakjubkan. Tahun pertama, belajar berjalan. Tahun kedua, mulai berkomunikasi dengan bahasa. Tahun kelima, mengenal 90% dari semua kata yang biasa digunakan oleh orang dewasa. Tahun keenam, belajar membaca. Saat Anda berusia sekitar 2 tahun, Anda mulai berkomunikasi dengan bahasa. Keterampilan yang Anda pelajari tanpa buku, tata bahasa, sekolah, atau ujian. Nyatanya, kalau Anda seperti kebanyakan orang, sebelum ulang tahun Anda yang kelima, Anda sudah mempelajari 90% semua kata yang selalu Anda gunakan selama hidup Anda. Dan jika Anda tinggal di dalam rumah yang menggunakan lebih dari satu bahasa, mungkin Anda akan lancar menggunakan kedua bahasa tersebut. Pada usia 6 atau 7 tahun, Anda menjalani apa yang oleh para pakar pendidikan dianggap sebagai tugas belajar tersulit yang dapat dilakukan oleh manusia. Anda belajar membaca, Anda melakukan semua ini berkat kekuatan luar biasa otak Anda. Lalu pada suatu hari, mungkin di kelas 1 atau kelas 2, Anda duduk di kelas dan guru berkata, "Siapa yang dapat menjawab pertanyaan ini?" Anda mengacungkan tangan sambil bergeser ke ujung tempat duduk Anda dengan bersemangat hingga guru itu memanggil nama Anda. Dengan sepenuh keyakinan, Anda menjawabnya. Lalu Anda mendengar beberapa anak tertawa dan guru berkata, "Tidak, itu salah. Saya heran melihatmu."
Anda merasa malu sekali di hadapan teman-teman dan guru Anda yang merupakan salah seorang tokoh penting dalam hidup Anda pada saat itu. Keyakinan Anda terguncang dan benih-benih kekaguman mulai tertanam dalam jiwa Anda. Bagi banyak orang, inilah awal terbentuknya citra negatif diri sejak saat itu. Belajar menjadi tugas berat, keraguan tumbuh dalam diri Anda, dan Anda mulai mengurangi risiko sedikit demi sedikit. Pada 1982, Jack Canfield, pakar masalah kepercayaan diri, melaporkan hasil penelitian terhadap 100 anak oleh seorang periset selama 1 tahun. Tugas periset adalah mencatat berapa banyak komentar positif dan negatif yang diterima seorang anak dalam sehari. Penemuan Canfield adalah bahwa setiap anak rata-rata menerima 460 komentar negatif atau kritik dan hanya 75 komentar positif atau yang bersifat mendukung. Jadi komentar negatif 6 kali lebih banyak dibandingkan komentar positif. Umpan balik negatif yang kontinu ini sangat berbahaya. Setelah beberapa tahun bersekolah, kemandekan belajar yang sesungguhnya benar-benar terjadi dan anak-anak menghalangi atau menutupi pengalaman belajar mereka secara tidak sadar. Saat lulus. Saat lulus dari sekolah dasar, kata belajar itu sendiri bisa membuat murid merasa tegang dan terbebani. Pada saat yang hampir bersamaan ketika kemandegan belajar ini terjadi, sekolah tradisional beralih dari pendekatan global learning yang menyenangkan dan holistik menyeluruh menjadi pendekatan kaku, linier, dan berorientasi bahasa. Kini guru mengharapkan siswa untuk duduk diam selama 1 jam atau lebih dalam deretan bangku-bangku yang berjajar menghadap ke depan. Guru berdiri dan mengajarkan subjek tertentu. Hilanglah permainan dan kegiatan kelompok, aktivitas seni yang menarik, sentuhan-sentuhan hangat dan semua aspek bebas sekolah kanak-kanak. Dengan berjalannya semua ini, proses pendidikan berubah dari global learning masa kanak-kanak menjadi suatu sistem yang menelitik beratnya otak kiri. Ketakseimbangan ini membuat banyak siswa merasa tidak mempunyai inspirasi dan tidak berharga. Sebelum melanjutkan, marilah kita pelajari sejenak tentang otak dan melihat bagaimana pemanfaatan kembali seluruh bagian otak dapat mengembalikan Anda pada cara belajar dengan kenyamanan dan kegairahan. Petunjuk bagi orang awam tentang otak manusia. Otak manusia adalah massa protoplasma yang paling kompleks yang pernah dikenal di alam semesta ini. Inilah satu-satunya organ yang sangat berkembang sehingga ia dapat mempelajari dirinya sendiri. Jika dirawat oleh tubuh yang sehat dan lingkungan yang menimbulkan rangsangan, otak yang berfungsi dapat tetap aktif dan reaktif selama lebih dari 100 tahun. Otak Anda mempunyai 3 bagian dasar: batang atau otak reptil, sistem limbik atau otak mamalia, dan neokortex. Seorang peneliti Dr. Paul Marklin menyebutkan otak triun karena terdiri dari 3 bagian. Masing-masing berkembang pada waktu yang berbeda dalam sejarah evolusi kita. Masing-masing bagian juga mempunyai struktur saraf tertentu dan mengatur tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang pertama dalam perkembangan evolusi adalah batang atau otak reptil. Kita mempunyai unsur-unsur yang sama dengan reptilia. Inilah komponen kecerdasan terendah dari spesies manusia. Bagian otak ini bertanggung jawab atas fungsi-fungsi motor, sensor, pengetahuan tentang realistis fisik yang berasal dari panca indera. Perilaku yang ada dalam otak reptil berkaitan dengan insting mempertahankan hidup, dorongan untuk mengembangkan spesies. Perhatiannya adalah pada makanan, tempat tinggal, reproduksi, dan perlindungan wilayah. Ketika Anda merasa tidak aman, otak reptil dan spontan bangkit dan bersiaga atau melarikan diri dari bahaya. Inilah yang disebut reaksi, hadapi, atau lari. Pada masa-masa perkembangan awal manusia, inilah reaksi yang merupakan keharusan. Sayangnya, jika otak reptil ini dominan, kita tidak dapat berpikir pada tingkat yang sangat tinggi. Di sekeliling otak reptil ini terdapat sistem limbik yang sangat kompleks dan luas, atau otak mamalia.
Dalam istilah evolusioner, sistem ini sangat canggih dan merupakan bagian yang juga dimiliki semua mamalia. Sistem limbik ini terletak di bagian tengah dari otak Anda. Fungsinya bersifat emosional dan kognitif, yaitu ia menyimpan perasaan Anda, pengalaman Anda yang menyenangkan, memori Anda, dan kemampuan belajar Anda. Selain itu, sistem ini juga mengendalikan bioritme Anda seperti pola tidur, lapar, haus, tekanan darah, detak jantung, gairah seksual, temperatur, dan kimia tubuh, metabolisme, dan sistem kekebalan. Sistem limbik ini jelas merupakan bagian yang penting dalam mempertahankan kehidupan manusia. Kenyataan bahwa bagian otak yang mengendalikan emosi Anda juga mengendalikan semua fungsi tubuh Anda menjelaskan mengapa emosi Anda dapat secara langsung mempengaruhi kesehatan Anda. Sistem limbik adalah panel kontrol utama Anda yang menggunakan informasi dari indera, penglihatan, pendengaran, dan sensasi tubuh, dan yang tak begitu sering indera peraba dan penciuman sebagai inputnya. Kemudian informasi tersebut didistribusikan ke bagian pemikir di dalam otak Anda, yaitu neokorteks. Neokorteks terbungkus di sekitar bagian atas dan sisi-sisi sistem limbik yang membentuk 80% dari seluruh materi otak. Bagian otak ini merupakan tempat bersemayamnya kecerdasan Anda. Inilah yang mengatur pesan-pesan yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, dan sensasi tubuh Anda. Proses yang berasal dari pengaturan ini adalah penalaran, berpikir secara intelektual, pembuatan keputusan, perilaku waras, bahasa, kendali, motorik sadar, dan ideasi penciptaan gagasan nonverbal. Setiap bagian otak Anda bertanggung jawab atas fungsi yang berbeda-beda. 1. Batang atau otak reptilia, fungsi motor sensorik, kelangsungan hidup, hadapi atau lari. 2. Sistem limbik atau otak mamalia, perasaan, emosi, memori, bioritmik, sistem kekebalan. 3. Neokortek atau otak berpikir, berpikir intelektual, penalaran, perilaku waras, bahasa, kecerdasan yang lebih tinggi. Dalam neokortek lah semua kecerdasan yang lebih tinggi berada, yang membuat manusia unik sebagai spesies. Psikologi Dr. Howard Gardner telah mengidentifikasikan berbagai kecerdasan khas atau cara-cara mengetahui yang dapat dikembangkan pada manusia. Di antara kecerdasan ini adalah kecerdasan linguistik, matematika, visual atau spesial, kinestik atau perasa, musik antar pribadi. Mungkin kecerdasan tertinggi dan bentuk terbaik dari pikiran yang kreatif adalah intuisi. Intuisi adalah kemampuan untuk menerima atau menyadari informasi yang tidak dapat diterima kelima indera kita. Kemampuan ini sangat kuat pada anak-anak antara usia 4 dan 7 tahun. Seringkali kemampuan ini ditekankan dan dihentikan oleh orang-orang yang berkuasa yang memandangnya sebagai perilaku irasional. Orang khawatir dengan intuisi karena mereka pikir intuisi bisa menghalangi pemikiran rasional. Sebenarnya, intuisi justru berdasarkan pada pemikiran yang rasional dan tak dapat berfungsi tanpanya. Bagaimana dan kapan kecerdasan berkembang? Semua kecerdasan yang lebih tinggi termasuk intuisi ada dalam otak sejak lahir, dan selama lebih dari 7 tahun pertama kehidupan, kecerdasan ini dapat disingkapkan jika dilawat dengan baik. Agar kecerdasan ini terawat secara baik, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, struktur saraf bagian bawah harus cukup berkembang agar energi dapat mengalir ke tingkat yang lebih tinggi. 2. Anak harus merasa aman secara fisik dan emosional. 3. Harus ada model untuk memberikan rangsangan yang wajar.
Marilah kita lihat masa-masa perkembangan kecerdasan ini. Kemampuan linguistik muncul ketika manusia masih dalam rahim. Seorang anak tidak diajarkan bahasa ibunya. Jika ibunya mempunyai kemampuan berbicara, maka ia tak dapat menghalangi anaknya untuk belajar berbicara. Nyatanya, jika seorang anak selalu mendengar suatu bahasa setiap saat selama 7 tahun pertama hidupnya, maka kecerdasan linguistiknya akan menjadi lebih aktif. Dalam tahun-tahun pertama kehidupan, fungsi motor sensorik bekerja. Hal ini dicapai melalui kontak langsung oleh anak dengan lingkungannya. Dengan interaksi terus-menerus dengan ibunya dan benda-benda di dunia sekitarnya, ketika seorang bayi memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dan menekankannya ke hadapan cahaya, serta memukulkannya pada benda lain, berarti ia sedang belajar tentang benda itu dengan satu-satunya cara yang mungkin pada saat itu melalui panca indera. Pada usia 1 atau 2 tahun, otak motor sensorik sudah cukup berkembang dan anak tersebut melangkah ke tahap perkembangan berikutnya. Terjadi peningkatan luar biasa dalam jalinan-jalinan neuron. Dan ketika sistem emosional kognitif mulai bekerja, perilaku bayi berubah hampir dalam 1 malam. Perilaku baru ini umumnya dikenal sebagai 2 tahun yang mengerikan, the terrible twos, dan mengkhawatirkan orang tua di seluruh dunia. Namun pertimbangkanlah hal ini. Adalah penting bahwa anak melewati perkembangan emosional ini supaya dapat mencapai tingkat pemikiran yang lebih tinggi dalam neokorteks. Pada tahap ini, selain berkembang secara emosional, anak sedang bersiap untuk berkembang intelektual yang lebih tinggi melalui bermain, menirukan, membacakan cerita, dan aktivitas bermain yang imajinatif lainnya. Adalah cara-cara anak mengembangkan kemampuan metaforis dan simbolis yang merupakan dasar dari semua pendidikan yang lebih tinggi. Pada usia 4 tahun, struktur neuromotor sensorik dan kognitif emosional berkembang 80%. Setelah itulah alam berpengaruh mengalirkan energi untuk bergerak ke cara berpikir yang lebih tinggi. Inilah waktunya ketika kecerdasan lain terbuka untuk perkembangan. Jika dirawat dengan benar, semuanya akan berkembang. Jika anak merasa terancam atau tidak ada contoh, maka kecerdasan-kecerdasan ini pada akhirnya akan mandek pada usia sekitar 7 tahun. Pada anak yang telah dirawat dengan benar, banyak proses pemikiran yang lebih tinggi dapat terbentang dan berkembang dengan mengembirakan dan mulus. Pada tahap ini, otak motor sensorik atau refleksi berkembang sehingga mampu mengaktifkan autopilot bawah sadar yang bergerak hanya ketika ada bahaya. Sistem limbik juga sangat berkembang dan terus memonitor keamanan psikologis dan kesehatan emosional. Ketika anak sehat secara emosional, maka ia bebas menggerakkan bagian neokorteks yang lebih tinggi. Neokorteks terdiri dari 12 sampai 15 juta sel saraf yang disebut neuron. Sel-sel ini dapat berinteraksi dengan sel-sel lain melalui vibrasi di sepanjang cabang-cabang yang disebut dendrit. Masing-masing neuron dapat berinteraksi dengan neuron-neuron di sekitarnya, yang berarti bahwa terjadi interaksi yang potensial antara sel-sel dalam satu otak manusia daripada atom-atom di seluruh alam semesta. Interaksi-interaksi ini juga menentukan kemampuan Anda untuk belajar. Kunci penghubung antara dendrit-dendrit adalah suatu zat yang disebut myelin, dalam bahasa Indonesia mielin. Tanpa harus terlalu teknis, saya akan menjelaskan bahwa myelin adalah protein lemak yang dikeluarkan oleh otak untuk melapisi hubungan antara dendrit ketika kita mempelajari suatu informasi baru. Ini terjadi saat pertama kali penghubung dibuat dan setelah itu, setiap saat ada rangsangan yang cukup dari lingkungan untuk mengaktifkan hubungan itu lagi. Pada saat terjadinya penghubung pertama, dibutuhkan banyak energi untuk mendapatkannya. Setelah itu, hal ini menjadi semakin mudah ketika myelin membentuk lapisan yang lebih tebal. Akhirnya dengan pengulangan yang cukup, penghubung menjadi cukup mendapatkan myelin dan mampu beroperasi tanpa usaha ketika penghubung lain sedang dibuat. Proses myelinisasi menjelaskan mengapa tidak perlu menyajikan materi selama 45 menit di kelas. Menurut seorang penulis kondang di dunia internasional dan peneliti pendidikan Joseph Fiers, anak rata-rata hanya mengingat sekitar 3% dari informasi yang diajarkan dengan cara itu.
Supaya mendapatkan ingatan yang tinggi, baik pada anak-anak maupun orang dewasa, seorang siswa harus mendalami secara total suatu pelajaran. Di Supercamp, bahan-bahan pelajaran diberikan dalam kelas intensif sehari penuh. Biasanya kami melihat siswa mencapai terobosan tingkat AHA. Sekitar sore hari, itulah saat ketika mereka menjadi cukup termielinisasi untuk menjadikan informasi sebagai bagian dari struktur otak yang permanen. Pernahkah Anda memperhatikan seorang anak sering kali minta dibacakan cerita favorit tertentu berulang-ulang? Lalu setelah itu, ia tampak puas dengan cerita tersebut dan siap untuk mendengarkan cerita-cerita yang baru. Apa yang sebenarnya terjadi adalah selama pembacaan yang berulang-ulang itu, anak menyerap hubungan simbol-simbol dan metaforis yang ada dalam cerita. Rantai-rantai neuron menjadi aktif dan mielinisasi pun mulai. Ketika rantai itu cukup termielinisasi, anak itu tidak perlu lagi dibacakan cerita tersebut berulang-ulang, sekali saja sudah cukup. Setelah mielinisasi terjadi, pengulangan hanya perlu dilakukan sekali-sekali. Jika setelah bertahun-tahun kisah ini tidak diulanginya lagi, myelin mulai hilang, Anda bisa mengatakan bahwa inilah cara otak membersihkan rumah. Ilmuwan peneliti otak Dr. Marian Diamond telah menghabiskan waktu 30 tahun mengadakan rangkaian percobaan pada otak. Kesimpulannya adalah pada umur berapapun sejak lahir hingga mati adalah mungkin untuk meningkatkan kemampuan mental Anda melalui rangsangan lingkungan. Karyanya menunjukkan pada kenyataan bahwa sejauh menyangkut otak, ungkapan lama gunakan atau hilangkan saja adalah nasihat yang sangat baik. Semakin terangsang otak Anda dengan aktivitas intelektual dan interaksi lingkungan, semakin banyak jalinan yang dibuat antara sel-sel Anda dapat melihat bahwa potensi Anda tak terbatas. Saya akan membahas penelitian Dr. Diamond secara lebih mendetail dalam bab 4 yang menyangkut lingkungan belajar. Cara berpikir otak kanan dan otak kiri. 3 bagian otak Anda juga dibagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Kini 2 belahan ini lebih dikenal sebagai otak kanan dan otak kiri. Eksperimen terhadap 2 belahan tersebut telah menunjukkan bahwa masing-masing belahan bertanggung jawab terhadap cara berpikir, dan masing-masing mempunyai spesialisasi dalam kemampuan-kemampuan tertentu, walaupun ada beberapa persilangan dan interaksi antara kedua sisi. Proses berpikir otak kiri bersifat logis, sekuensial, linier, dan rasional. Sisi ini sangat teratur. Walaupun berdasarkan realitas, ia mampu melakukan penafsiran abstrak dan simbolis. Cara berpikirnya sesuai untuk tugas-tugas teratur ekspresi verbal, menulis, membaca, asosiasi auditorial, menempatkan detail dan fakta fonetik, serta simbolisme. Cara berpikir otak kanan bersifat acak, tidak teratur, intuitif, dan holistik. Cara berpikirnya sesuai dengan cara-cara untuk mengetahui yang bersifat nonverbal, seperti perasaan dan emosi, kesadaran yang berkenaan dengan perasaan, merasakan kehadiran suatu benda atau orang, kesadaran spasial, pengenalan bentuk dan pola, musik, seni, kepekaan warna, kreativitas, dan visualisasi. Kedua belahan otak penting, artinya orang yang memanfaatkan kedua belahan otak ini juga cenderung seimbang dalam setiap aspek kehidupan mereka. Belajar terasa sangat mudah bagi mereka karena mereka mempunyai pilihan untuk menggunakan bagian otak yang diperlukan dalam setiap pekerjaan yang sedang dihadapi. Karena sebagian besar komunikasi diungkapkan dalam bentuk verbal atau tertulis. Yang keduanya merupakan spesialisasi otak kiri. Bidang-bidang pendidikan, bisnis, dan sains cenderung berat ke otak kiri. Sesungguhnya jika Anda termasuk kategori otak kiri dan Anda tidak melakukan upaya tertentu memasukkan beberapa aktivitas otak kanan dalam hidup Anda, ketidakseimbangan yang dihasilkannya dapat mengakibatkan Anda stres dan juga kesehatan mental dan fisik yang buruk. Untuk menyeimbangkan kecenderungan masyarakat terhadap otak kiri, perlu dimasukkan musik dan estetika dalam pengalaman belajar Anda dan memberikan umpan balik positif bagi diri Anda. Semua itu menimbulkan emosi positif yang membuat otak Anda lebih efektif.
Emosi yang positif mendorong ke arah kekuatan otak, yang mengarah pada keberhasilan, yang mengarah pada kehormatan diri yang lebih tinggi, yang mengarah kepada emosi yang positif. Siklus aktif yang mengangkat Anda lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Pernahkah Anda perhatikan bahwa orang-orang yang sangat berhasil tampak mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap seni? Baik kita sedang membicarakan sistem limbik ataupun neokorteks, belahan kanan ataupun kiri, masalahnya adalah tak satu pun bagian otak ini bekerja secara sempurna tanpa adanya rangsangan atau dorongan dari bagian yang lainnya. Inilah yang kami maksudkan ketika kami membicarakan keseluruhan otak atau cara belajar global learning. Selama masih hidup kita semua mempunyai kesimpulan-kesimpulan tentang otak kita dan kekuatannya. Mungkin penampilan Anda di sekolah membuat Anda menyimpulkan bahwa otak Anda tidak sebaik otak siswa-siswa lain yang selalu mendapatkan nilai baik. Mungkin Anda telah memutuskan bahwa otak Anda cocok dalam beberapa hal, tetapi tidak untuk hal-hal lainnya. Atau mungkin Anda harus menyadari bahwa ada beberapa hal yang Anda tidak akan pernah mampu mempelajarinya karena Anda tidak punya otak untuk itu. Semua kesimpulan ini patut disesalkan dan mungkin salah. Terlepas dari beberapa perbedaan nyata dalam kecerdasan dan tingkat kesuksesan di antara orang-orang, kita semua mempunyai susunan saraf yang sama. Fisiologi otak Anda sangat mirip dengan milik orang lain, bahkan juga dengan pemikir-pemikir cemerlang seperti Einstein dan Da Vinci. Ini berarti Anda mempunyai peluang yang luar biasa besarnya. Jika Anda mengenal seseorang yang menampilkan perilaku yang Anda kagumi, atau yang telah mencapai sesuatu yang ingin Anda lakukan, Anda dapat menggunakan orang itu sebagai model, dan Anda dapat meniru keberhasilan orang itu dengan mengatur pola berpikir dan tubuh Anda seperti dia. Para ilmuwan peneliti tentang perilaku menyebut ini sebagai modeling. Kasus klasik pemodelan ini adalah atlet Inggris Roger Bannister, orang pertama yang berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Sebelum ia mencapai keberhasilan ini, para atlet dan dokter-dokter olahraga juga meyakini bahwa berlari 1 mil dalam 4 menit mustahil dilakukan oleh manusia. Seorang dokter dengan serius mengatakan bahwa jika seorang manusia lari cepat, jantungnya akan pecah karena terlalu dipaksa. Jelas Roger Bannister tidak terhalang oleh ramalan ini. Ia pun berlari lebih cepat dari siapapun dalam sejarah. Setelah ribuan atlet berlari selama puluhan tahun tanpa memecahkan rekor 4 menit itu, Bannister berhasil melakukannya mempesona dunia dengan waktu 3 menit 59,4 detik. Bahkan setelah keberhasilan itu dibenarkan dan diterima, masih banyak orang yang menyatakannya sebagai kebetulan bahwa Bannister adalah manusia super dan tak seorang pun akan dapat melakukannya lagi. Akan tetapi hanya sebulan setelah itu, rekornya dipatahkan oleh seorang pelari Australia bernama John Landy. Segera setelah itu banyak orang berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit dan semakin hari waktunya semakin singkat. Bagaimana ini dapat terjadi? Satu penjelasannya adalah bahwa tiba-tiba ada orang-orang yang menjadi model dan kemudian setiap orang yang dapat menirunya akan mencapai apa yang telah mereka lakukan. Anda mempunyai potensi yang sama dengan orang-orang lain. Perbedaannya adalah bagaimana Anda menggunakan otak Anda, dan Anda akan melihatnya saat Anda membaca buku ini. Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang, orang lain pun mempunyai potensi untuk melakukannya. Anthony Robbins, seorang ahli strategi penampilan, penulis, dan penceramah, telah membantu ribuan orang untuk menerobos keyakinan mereka yang sangat sempit dan menyingkap kemampuan mereka yang luar biasa. Tujuan Tony adalah mencontohkan praktik-praktik dari penampilan tokoh-tokoh terkemuka. Orang-orang yang selalu melahirkan hasil-hasil yang berkualitas. Ia menemukan keyakinan inti mereka dan membentangkan strategi-strategi yang membuatnya sangat efektif. Kemudian ia mengajarkan keyakinan dan strategi ini kepada kelompok orang. Salah satu aktivitas yang diajarkan Tony kepada siswa-siswanya adalah berjalan di atas api. Dalam proses ini, ia membimbing para peserta tanpa alas kaki melintas sebuah papan yang dipenuhi arang membara. Ia menggunakan konsep program neurolinguistik (NLP) untuk membantu mereka menyelesaikan tugas luar biasa ini.
NLP, studi tentang bagaimana bahasa verbal dan nonverbal memengaruhi sistem saraf kita, dikembangkan oleh John Grinder dan Richard Bandler. Salah satu contoh favorit Tony untuk menunjukkan kehebatan metode ini adalah satu Mead Lehman yang memecahkan rekor dunia dengan berdiri 1000 mil hanya dalam waktu 11 hari. Satu mencontoh keyakinan kelompok orang Indian di Amerika Selatan yang sebagai bagian dari perayaan telah berlari 75 mil sehari hanya untuk kegembiraan. Dengan menemukan seseorang yang telah mencapai apa yang Anda inginkan, Anda tidak hanya menghemat energi tetapi juga waktu. Apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup Anda? Rintangan-rintangan apa yang harus Anda atasi? Ingin seperti apakah Anda? Temukan seseorang yang mewujudkan impian Anda, lalu melangkahlah dan tilurah perilaku mental fisiknya dan keberhasilannya akan menjadi milik Anda. Itulah dari bab 2. Nanti kita akan lanjutkan kepada bab 3. Silahkan kepada teman-teman untuk membeli bukunya sebagai buku bacaan penambah wawasan dan pengetahuan kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.